1 bulan menikah berakhir di tangan suami. Inilah kasus Ella Andini. Ella Andini, wanita berusia 24 tahun, ditemukan oleh adiknya dalam kondisi tidak bernyawa di kamarnya di Kelurahan Teladan, Tobo Ali, Bangka Selatan. Jumat 22 Oktober 2021 sekitar pukul 10 pagi, adik Ella melihat abang iparnya yang bernama Muhammad Rafli keluar kamar dan mengatakan dia mau keluar untuk mengantar paket yang berupa barang narkoboy. Hingga sore, Ella belum juga keluar kamar, tidak makan, tidak minum atau mandi, bahkan AC kamarnya juga tidak dimatikan. Adik Ella yang curiga kenapa kakaknya dipanggil-panggil tidak juga menjawab atau bahkan tidak keluar sama sekali, akhirnya memutuskan untuk memasuki kamar dengan maksud untuk membangunkan supaya bisa makan dulu lalu mandi. Tetapi alangkah terkejutnya adik Ella ketika ia menemukan kakaknya dalam kondisi terbujur kaku di atas tempat tidurnya. Adik Ella kemudian memberitahu bibinya dan melaporkan penemuan itu. Anggota Polres Bangka Selatan kemudian mendapat laporan ada korban meninggal di Kelurahan Teladan, Tobo Ali, Bangka Selatan. Setelah mendapat laporan, pihak berwajib langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Saat ditemukan, Ella dalam kondisi tidak berpakaian. Begini kronologi kejadiannya. Awalnya Ella Andini berusia 24 tahun menikah dengan suaminya yang bernama Muhammad Rafli usia 21 tahun pada tanggal 7 September 2021. Belum ada sebulan menikah, tepatnya tanggal 3 Oktober 2021, Ella dan suaminya sempat ribut karena Ella kesal setelah suaminya ketahuan menjual emas miliknya yang kemudian dia gunakan untuk miras, judi, dan beli narkoboy di sebuah rumah kos-kosan. Karena merasa sangat kesal mengetahui ulah suaminya, Ella sempat mengusir suaminya itu. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 19 Oktober, Ella sebenarnya sempat mendatangi Rafli dan membawakan ia makanan. Saat itu Rafli langsung mengutarakan niatnya untuk berpisah. Setelahnya Ella langsung meminta uang hasil penjualan emasnya untuk dikembalikan. Akhirnya entah bagaimana, mereka berdua memutuskan untuk baikan dan pulang ke rumah. Tanggal 20 Oktober pagi sekitar pukul 8 pagi, Ella dan suaminya sempat berhubungan. Sebelumnya Rafli baru mengkonsumsi narkoboy. Setelahnya Ella tertidur dan Rafli melihat-lihat handphone istrinya, hingga kemudian menemukan ada chat antara Ella dengan laki-laki lain. Rafli marah dan langsung mencekik istrinya yang masih tertidur. Setelahnya tepat pukul 10 pagi, itulah saat di mana adik Ella melihat abang iparnya keluar rumah dengan alasan untuk mengantarkan paket narkoboy. Rafli sempat kabur dan pihak berwajib akhirnya mendapatkan informasi bahwa Rafli sempat berada di Pangkal Pinang pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 malam. Ada seorang teman yang membantu pelariannya, yaitu Apoy. Rafli diketahui menuju Riau Silip, menumpang truk sawit salah satu PT perkebunan. Apoy lah yang turut membantu Rafli kabur keluar kota. Setelah mengantar Rafli ke Pangkal Pinang, Apoy disuruh balik ke Tobo Ali. Tapi belum sempat melarikan diri dari Bangka Belitung, Rafli berhasil ditangkap oleh tim Panther Satreskrim Polres Bangka Selatan dan tim Kelambit Polres Bangka di sebuah kebun sawit di Riau Silip, Kabupaten Bangka. Di hadapan penyidik, Rafli mengakui perbuatannya terhadap sang istri. Dalam pelariannya, Rafli juga sempat mengkonsumsi narkoboy dan menjual handphone istrinya untuk melarikan diri. Rafli juga mengaku telah menikah secara siri lagi dengan perempuan lain sebelum menghabisi istrinya. Pada akhirnya Muhammad Rafli divonis 20 tahun, sedangkan Ferry Handoko alias Apoy divonis 15 tahun. Hal ini dikarenakan karena ternyata Apoy lah yang memberikan saran kepada Muhammad Rafli dan juga membantu pelariannya. Bagaimana menurut kamu tentang kasus kali ini? Boleh komentar di bawah ya. Untuk saran-saran dan request video berikutnya, boleh juga untuk tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka videonya, boleh bantu subscribe channel YouTube aku @nervisinaga dan bantu follow aku di Instagram @nervisinaga. Terima kasih.